Oke, berikutnya kita akan coba untuk membahas ada yang namanya file I/O model ya. Tadi yang sempat saya singgung ya. Di sini dibilang ada yang namanya universality of I/O ya, universal. Di sini uh, di dalam sistem call ya, kita memakai ada yang beberapa sistem call, ada open, read, write, dan close ya. Di sini untuk memperform I/O pada seluruh tipe dari file termasuk ke dalam device ya. Jadi mungkin kita berpikiran bahwa I/O ini hanya diperuntukkan untuk files dan suatu hardware atau komponen itu memakai cara yang lain. Namun di Linux tidak seperti itu. Kita tetap memperlakukan si device itu dengan I/O dalam bentuk file ya. Jadi dia namanya adalah universality of I/O. Jadi I/O untuk semuanya itu tetap sama. Ada namanya file descriptor 0 untuk standar input dan file descriptor 1 untuk standar output dan 2 untuk standar error. Ya, ini bisa dimodifikasi juga. Ya, jadi di sini untuk input output ya, baik itu dalam bentuk file ataupun dalam bentuk device ya. Device itu misalnya printer, terus ada misalnya kipas prosesor ya, macam-macam device tersebut itu diperlakukan itu dengan file descriptor ini gitu. Jadi ketika kita buat file atau kita jalankan suatu proses itu juga diperlakukan seperti ini ya. Jadi ada file descriptornya namanya FD biasanya disingkat. Oke, sekarang kita coba untuk membahas ada yang namanya sebuah program ya. Kita bahas ini secara umum dulu ya. Ada yang namanya program dan ada juga yang namanya proses. Jadi mungkin program itu adalah gabungan dari berbagai macam proses ya untuk fungsionalitas kita. Ya, jadi bayangkan kalian punya software untuk mengedit gambar. Nah, software mengedit gambar itu punya banyak proses. Misalnya adalah proses untuk membuka halaman atau membuka file gambar JPEG ya, atau membuka file gambar TIFF ya. Dan misalnya ada proses untuk mengedit raster ya. Jadi tapi programnya adalah program edit gambar gitu. Jadi kumpulan dari bermacam proses itu menjadi suatu gambar. Nah, ada beberapa komponen-komponen yang bisa kita lihat di dalam program ataupun sebuah proses. Nah, jadi di dalam suatu proses ketika kita menjalankan proses itu kita biasanya menggunakan library atau function yang sudah tersedia. Function-function ini ada yang bernama static library, ada yang namanya nanti juga ada yang namanya shared library. Nanti kita akan lihat perbedaan antara static library dengan shared library. Nah, di program ini ya kita punya beberapa modul. Terus ada biasanya program yang kita jalankan itu adalah executable. Executable ini adalah sebuah binary yang sudah dikompil, jadi bukan source code lagi, yang sudah dikompilasi sehingga prosesor bisa mengeksekut program tersebut ya. Jadi bayangannya adalah mungkin kalian ketika waktu ngambil DDP atau kan mengambil struktur data algoritma, kalian melakukan kompilasi terlebih dahulu, dapat machine code-nya, binary code-nya. Dari binary code-nya tersebut si prosesor akan bisa mengeksekut program tersebut ya. Jadi itu adalah bagian dari program. Nah, di sini juga ada archives ya. Jadi di sini bisa banyaknya file itu bisa dibungkus dalam satu bentuk archive. Mungkin yang sering kalian lihat ada zip, ada tar, dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita lihat dari suatu proses ya, sederhananya, ini ada penjelasan sederhana mengenai suatu proses bagaimana berjalan. Jadi ketika kalian memanggil suatu proses untuk dieksekut,
nanti dia pertama kali dia akan melakukan start atau initialization, ya. Dan pada saat dia start pasti dia akan merequest terhadap memori yang available yang ada di komputer tersebut. Nah, proses untuk mengassign memori ini itu diserahkan kepada operating system dengan bantuan si kernel, ya. Jadi di sini pengaturan ketika kita mengeksekut suatu proses itu semua dikendalikan oleh si kernel. Kernel yang melakukan scheduling proses tersebut, kernel juga yang akan memberikan resource memory kepada si proses tersebut dengan mekanisme virtual memory, ya. Jadi dia tidak langsung mengakses komponen hardware dari memori. Mungkin kalian sudah pelajari di sistem digital di mana RAM itu terdiri dari slot-slot tertentu. Namun di sini di bagian operating system dengan kernel memiliki mekanisme namanya virtual memory agar bisa di-manage. Jadi resource address yang ada di memori itu direferensikan oleh yang namanya virtual memory. Nah, di sini tergambarkan yang namanya layout dari Unix process, ya. Jadi di sini ada yang namanya pertama environment-nya, argumennya, ya. Terus memory layout-nya itu terdiri dari ada stack-nya yang nanti di dalamnya ada heap yang bisa naik, bisa turun, bisa besar dan bisa kecil. Terus di sini ada shared library yang nanti dibutuhkan untuk si proses. Terus di sini ada juga global data, ada static data, dan di sini ada text segmentnya. Ya, jadi mungkin kalian bisa menerka-nerka, oh, ketika saya programming saya lebih baik menggunakan global variable atau variabel yang di dalam fungsi saja. Ya, jadi susunannya nanti akan di sini akan terbaca oleh si kernel. Makin efisien program kalian, makin bagus si kernel akan bisa mengalokasikan memori yang cukup kecil. Ya, misalnya suatu proses tidak sedang digunakan oleh program kalian, stack-nya akan berubah menjadi turun. Jadi mungkin di sini kalian diminta untuk berusaha memahami, tidak untuk implementasi ya, tapi kalian sudah belajar programming sebelumnya. Tapi bagaimana kalian membuat program yang bisa efisien? Efisiensi di sini dalam artian penggunaan memorinya yang tepat, gitu. Ketika dia butuh memori yang banyak, maka mungkin akan membesar stack-nya, dan ketika dia tidak membutuhkan memori yang kecil, maka stack-nya akan diperkecil oleh program tersebut. Sehingga si kernelnya itu atau virtual memorinya, memori manajemen pada kernelnya tidak perlu untuk mereduce memori di program kalian. Jadi program kalian dibuat lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa komen yang bisa kita gunakan untuk melihat suatu proses. Ada PS, kill, environment, sama export, ya. Kita coba sekarang ya. Jadi kalau kita lihat kita coba untuk membuat suatu proses, ya. Proses ini kita buat agar dia berjalan secara terus-menerus, ya. Kita bisa buat suatu file namanya ari.txt, vi.ari.txt. Ini adalah proses yang sedang berjalan. Lalu saya coba untuk buka tab baru lagi, ya. Ini prosesnya masih tetap berjalan, ya. Kita bisa menuliskan teks dengan vi editor. Lalu di bagian ini kita coba lihat, ya, top, ya. Top itu sebenarnya untuk melihat running proses yang ada. Di sini kita bisa lihat memorinya ada berapa, memori yang tersedia dari hardware-nya ada berapa atau RAM-nya ada berapa. Terus di sini yang kosong ada berapa. Terus di sini beberapa jenis-jenis proses yang sedang berjalan apa saja. Nah, jadi kita bisa lihat proses yang sedang berjalan di sini. Namun memang tidak seluruhnya, ini hanya proses-proses yang lagi memakan resource cukup banyak di dalam komputer ini. Namun kita bisa lihat dari PS, ya. Kan kalau kita lihat man PS. Di sini PS report a snapshot of the current process. Kita ingin melihat, ya,
status dari current proses. Ya, jadi saya mau lihat kita utilisasi yang tadi pipe ini. Kan di program saya ada kata-kata ari.txt, maka saya grab namanya di sini ari.txt. Coba, oke, yang ini ps min ef, Nah, di sini dia akan memberikan dua. Nah, yang jangan lupa bahwa yang kedua ini adalah prosesnya itu sendiri, yaitu ini. Ini kan sebenarnya ada kata-kata ari.txt, makanya dia juga dapat ke filter sama dia. Nah, proses yang saya lakukan sebenarnya adalah yang ini, ya, vi ari.txt dengan PID adalah 1036143, ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa proses kita sedang berjalan, ya. Jadi kita bisa menggunakan PS untuk melihat status dari proses kita. Lalu kita juga bisa melakukan kill, ya. Kill atau membunuh prosesnya atau mematikan prosesnya. Sini adalah PID-nya. Yang di sini adalah PPID atau parent PID. Seperti kita tahu bahwa ketika kita menginisialisasi suatu proses itu biasanya ada orang tuanya, berasal dari ancestornya. Ancestornya adalah 1003737, sedangkan yang punya saya di sini PID-nya adalah 1036143, ya. Nah, kalau saya kill di sini, kita sama-sama lihat di sini apakah program ini terbunuh atau tidak. Oke, dia langsung terminate, ya, karena di sini ada yang melakukan pembunuhan terhadap PID ini, ya. Bahasanya seperti itu, tapi di backgroundnya bukan pembunuhan namanya, bahwa dia menerima PID 1036143 menerima sinyal terminate, ya. Entah itu killnya bisa macam-macam, nanti kita akan bahas ini. Ada kill macam-macam, ada kill dari 9, ya, jadi macam-macam, ada kill min 15, ada kill min 1. Sebenarnya dia memberikan, ya, memberikan sinyal. Jadi kill ini memang kata-katanya kill, tapi kalau kita lihat dari definisi kill itu, di sini dibilang send a signal to process. Ya, jadi dia memberikan sinyal kepada suatu proses. Sinyalnya apa? Sinyal kematian yang akan dikirimkan atau sinyal termination. Makanya dia mati, ya. Oke, berikutnya kita akan coba lanjut, ya. Ada yang namanya static and shared library, ya. Static and shared library adalah dua library yang sering kita gunakan dalam program kita. Oke, mungkin untuk modul kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke modul penjelasan berikutnya. Oke, terima kasih.